Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri kelas 10, saya ucapkan selamat datang di SMA MBS, baik santri dari SMP MBS Pusat, SMP MBS 2, Tahasus MBS, dan santri dari luar MBS. Khusus yang dari luar MBS, saya ucapkan selamat bergabung menjadi keluarga besar MBS. Semoga nanti kalian mudah menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di MBS. Pada kesempatan ini, Ustazah akan memperkenalkan mata pelajaran PPKN kelas 10. Sebelumnya, Ustazah akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebenarnya 80% dari kalian sudah kenal, tapi Ustazah akan memperkenalkan diri lagi. Nama Ustazah Aris Risubekti. Untuk santri putra silahkan panggil Ustazah dengan nama Ari. Untuk santri putri silahkan panggil Ustazah dengan nama Bekti. Ustazah berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Riwayat pendidikannya, Ustazah lulusan dari UNS, Universitas 11 Maret. Nanti pada tahun ajaran ini Ustazah akan mengampu seluruh kelas 10 pada mata pelajaran PPKN. Sudah sejak 2 tahun yang lalu, Ustazah tidak mengajar kalian, khususnya santriwati MBS Pusat. Waktu itu kalian kelas 8, dan sekarang kalian kelas 10. Semoga kalian tambah dewasa dan tambah kritis. Jangan suka tidur di kelas ya. Selanjutnya ada kontrak pembelajaran daring. Nomor 1, peserta didik wajib memiliki buku tulis PPKN untuk mencatat dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ustazah pengampu. Yang nomor 2, peserta didik mengikuti pembelajaran PPKN sesuai jadwal yang telah diberikan dan wajib melakukan presensi kehadiran. Jadwal yang ada PPKN kelas 10 terjadwal pada hari Senin sesi keempat. Selama belum ada perubahan, jadwal tersebut akan terus dipakai. Nomor 3, jika peserta didik tidak dapat melaksanakan KBM daring pada jadwal yang sudah ditentukan, maka wajib izin kepada guru pengampu. Kalau nanti tidak izin, bisa Ustazah alfa. Yang nomor 4, aspek penilaian meliputi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Penilaian dapat dilakukan melalui pengamatan guru, jadi nanti guru akan mengamati bagaimana sikap dan keterampilan kalian. Penilaian juga dapat dilakukan melalui penugasan dan juga penilaian harian. Nomor 5, alokasi waktu untuk mengerjakan tugas yang diberikan akan disesuaikan dengan jenis tugas dan tingkat kesukaran tugas. Jadi nanti jika Ustazah memberikan tugas, bisa saja tugasnya harus selesai pada saat KBM itu juga, atau juga bisa nanti dalam 1 hari itu jika tugas itu terlalu sulit, atau maksudnya membutuhkan pemikiran yang lebih lama lagi. Sekarang nomor 6, KKM penilaian harian 70. Peserta didik yang mendapatkan nilai di bawah KKM dapat melakukan remedi. Yang bisa diremedi itu hanya penilaian harian. Untuk PTS dan PAS tidak ada remedi. Selanjutnya, Ustazah akan memberikan gambaran materi selama 1 semester ke depan. Dalam 1 semester nanti akan ada 4 bab. Setiap bab akan ada penilaian harian. Karena kondisi yang seperti ini, nanti materi akan diperpadat agar cepat selesai. PTS akan dilaksanakan sekitar bulan September. PTS melingkupi bab 1 dan 2, sedangkan PAS semua bab dari bab 1 sampai bab 4. Ustazah akan menjelaskan gambaran umum tiap babnya. Yang pertama, bab 1, nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan negara.
Pada bab ini kita akan mempelajari bagian-bagian dari pemerintahan dan juga mengkaji pelaksanaan nilai-nilai Pancasila oleh pemerintahan negara. Apakah mereka sudah melaksanakan nilai-nilai Pancasila? Selanjutnya bab 2, Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adakah yang masih ingat ada berapa pasal dalam UUD? Isi pasal dalam UUD itu ada 37 pasal. Pada bab ini kita hanya akan mempelajari pasal-pasal tentang wilayah negara. Nanti kita akan belajar mana saja yang menjadi wilayah negara kita. Yang kedua, pasal tentang WNI dan penduduk. Nanti kita akan mempelajari siapa saja yang menjadi WNI dan juga penduduk. Juga pasal-pasal tentang agama dan kepercayaan serta pertahanan dan Bab ketiga, kewenangan lembaga-lembaga negara menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini masih mengenai UUD 45. Jadi pada dasarnya materi PPKN mayoritas membahas isi UUD. Jika kalian memahami isi UUD, saya jamin nilai kalian akan bagus. Pada bab ini akan membahas tugas-tugas lembaga negara yang tertuang pada pasal-pasal yang ada di UUD. Sekarang bab terakhir, bab 4. Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Kata hubungan itu tidak selalu tentang kamu dengan dia. Iya, kamu yang sedang mendengarkan suara ustazah. Tapi juga antara pusat dan juga daerah. Seharmonis apakah hubungan mereka? Nanti akan kita bahas di bab keempat. Di akhir pembelajaran, ustazah akan meninggalkan oleh-oleh tugas untuk kalian. Yang pertama, mencatat kontrak pembelajaran daring pada buku catatan PPKN. Sudah beli belum? Jika belum, silakan beli di warung terdekat saja. Yang kedua, setelah mengetahui gambaran umum materi di semester 1, uraikan satu peristiwa di negara ini yang menyita perhatianmu berkaitan dengan salah satu judul bab tadi beserta alasannya. Uraikan secara singkat saja. Cari peristiwa yang paling terkini. Ini sebagai post-test atau gambaran awal untuk ustazah mengetahui sejauh mana kalian memahami negara ini. Yang nomor 3, jawablah tugas nomor 2 tersebut pada kolom komentar YouTube sekaligus perkenalan diri. Silakan baik santriwan maupun santriwati menuliskan dengan format jawaban, nama, kelas, asal daerah, cita-cita, jawaban tugas pada kolom komentar di bawah video ini. Yang nomor 4, tugas terakhir, mendownload buku siswa pada link download terdapat pada kolom deskripsi YouTube. Silahkan di-download dan dibaca-baca sendiri sebagai bacaan ringan kalian di rumah ya. Sekian santriwan dan santriwati kontrak pembelajaran PPKN pada kesempatan ini. Semoga kita bisa mempelajari materi ke depan dengan baik. Wajib bagi warga negara mempelajari sistem pemerintahan yang ada di negara kita sendiri, agar kita tahu kelebihan dan kekurangan dan bisa berpartisipasi melengkapi apa yang menjadi kekurangan. Sekian dari ustazah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian selalu bahagia dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.